Jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Perang Dunia Ketiga sudah tinggal sejengkal lagi. Dan itu sebenarnya bukan menakut-nakuti ya, Bu? Bukan. Memang itu ada di depan mata dan itu nyata. Itu disadari Prabowo. Waduh. Wow, dari belakangnya cuma segini tuh orangnya ini. Kita sudah 400 tahun lebih. Barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, raw material kita keluar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat. Dalam politik ini kan serba dinamis ya, tetapi sekali lagi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang membuat kami tidak fokus. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan. Bagi Mas Anies ya, pukulan telak tepatnya gitu ya, bagi Mas Anies karena dia kehilangan panggung. Jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar. Ya, benar Pak. Kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia. 90.000 hektar lebih. Panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara. Wah, ini Pak Prabowo ini loh, belum dilantik tapi sudah mulai menunjukkan taringnya dalam bekerja ini. Wah, ini untuk para koruptor siap-siap saja ya, ini Pak Prabowo nggak main-main kalau soal korupsi ini. Wah, ini. Ya semoga ini pidato Pak Prabowo ini dapat direalisasikan ya dalam program kebijakan pemerintahannya nanti ini. Wah ini belum dilantik tapi Pak Prabowo sudah tegaskan kalau soal korupsi ini. Ya ini kita lanjutkan saja ini. Perang Dunia Ketiga tinggal sejengkal lagi dan itu disadari oleh Prabowo. Siapa sangka Perang Dunia Ketiga sudah tinggal sejengkal lagi. Dan itu sebenarnya bukan menakut-nakuti ya, Bu? Bukan. Memang itu ada di depan mata dan itu nyata. Itu disadari Prabowo. Begitu dia lulus dari Akabri 1974, tahunnya berapa bulan kemudian? Tahun 75 bulan November, tanggal 5 November, kita harus masuk ke Timur Timur karena ini untuk kepentingan nasional. Komunis sudah ada di situ. Mau nggak mau, kita harus caplok itu untuk kedaulatan kita, untuk mengamankan wilayah kita. Siapa sangka? Nah makanya Prabowo juga akhirnya berpikir lagi. Siapa sangka kemudian Rusia menginvasi Ukraine. Dan ini juga jadi konsep perang baru, Bu. Yang seperti saya bilang juga tadi, perang baru sekarang tidak perlu mengumumkan bahwa kami akan menyerang. Enggak. Menyerang tapi tidak diketahui oleh lawan. Itu yang cantik. Perang Dunia. Oh gitu nih. Perang Dunia Ketiga tinggal sejengkal lagi nih. Dan itu sudah disadari Pak Prabowo. Wah. Dan kurang dari 10 hari lagi nih Pak Prabowo ini sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya semoga negara Indonesia ini di bawah kepemimpinan Pak
Prabowo Subianto ini akan menjadi lebih kuat lagi nih. Ya gimana ya, ya lebih tangguh dan menjadi negara yang dihormati di dunia ini. Ya semoga dan semoga ya, amin. Kita sudah 400 tahun lebih. Barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, raw material kita keluar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat. Inilah yang sering saya sampaikan, pentingnya hilirisasi. Bayangkan, seperti Freeport, setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga. Sudah 50 tahun lebih mereka mengolah itu. Smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri. Hari ini kita telah memiliki smelter lebih dari 108, konsisten, berani untuk mengatakan tidak, harus dibangun di sini smelternya, dibangun di sini industrinya, beserta turun-turunannya. Dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun airport baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita. Ya, wah, ini sambutan Pak Jokowi ini pada malam puncak perayaan ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi. Ya, hari Kamis kemarin ini. Ya, beliau mengatakan kalau kita terus ekspor bahan mentah, ya yang kaya ya mereka, ya negara-negara maju nih. Ya selama 400 tahun kita tidak dapat apa-apa dan tidak bisa melompat ini menjadi negara maju. Terima kasih Pak Jokowi, ya selama 10 tahun Bapak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini, ya kerja kerasmu menjadi lillah untuk masyarakatmu. Ya gimana ya, ya intinya terima kasihlah Pak Jokowi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ini kelihatan banyak dari depan, tapi coba kita lihat ini, coba lihat. Dipaksa hidup di negeri yang sakit. Wah, 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 wah. Aduh, Jokowi. Waduh, 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 waduh. Wow, dari belakangnya cuma segini tuh orangnya ini. Waduh, waduh. Ini loh. Lah ini kan bisa dihitung orangnya. Paling 30 berapa ini. Wah, 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 wah. Ini. Weh, weh, weh. Jadi lucu ya, cuma segini, demo cuma segini ya. Aduh, aduh ini mas-masnya ini, mbak-mbaknya ini. Ini. Aduh, aduh. Ini lebih banyak polisinya ini, asli ini. Ya, tulisannya di banner tadi ya, yang dipaksa hidup di negeri yang sakit. Wah, wah, wah. Ini yang maksa hidup siapa ini, Mas? Mbak ini. Aduh, sudahlah, sudah. Ini panas-panas loh ini. Hari ini panas-panas loh ini. Pulang sajalah, Mas, Mbak. Ya di rumahnya lebih nikmat loh, lebih bisa santai, adem. Dijalankan panas ini, Mas. Aduh, aduh, ini yang demo ya cuma puluhan orang itu, ya bisa dihitung lah. Aduh, aduh, kasihan ini.
Kasihan banget ya orang-orang seperti ini loh. Wah. Anggur pulang sajalah. Pertama yang paling mengetahui ke depan ini seperti apa dan tentunya apa yang ingin dijalankan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju seperti yang dikampanyekan oleh Bapak Prabowo, ya beliau sendiri tentunya. Kami hanya ingin memberikan support secara penuh, kami menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden terpilih. Kalau saya sendiri tidak punya perasaan lain-lain karena kami hanya fokus pada upaya untuk menjalankan peran, apapun peran yang akan diberikan kepada kami Partai Demokrat untuk bisa mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan tentunya dalam politik ini kan serba dinamis ya, tetapi sekali lagi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang membuat kami tidak fokus, karena sejak awal komitmen kami Partai Demokrat itu ingin berjuang bersama-sama, alhamdulillah menang bersama-sama, dan setelah itu mengisi sekaligus menjalankan peran yang baik juga bersama-sama. Tidak ada check and balance. Ini ya dari Ketua Umum Partai Demokrat ini Mas Agus Harimurti Yudhoyono ya, Mas AHY lah ini ya, mengaku pihaknya tidak begitu mempermasalahkan jika PDI Perjuangan ini gabung ke pemerintahan ini ya, gabung ke kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya beliau ya Mas Agus ini menyerahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo Subianto ini sebagai presiden terpilih ini. Wah, ini beneran gak sih ini kalau PDP ini bakal masuk ke dalam pemerintahan ini? Ya, yang keluar menjadi oposisi kemarin tuh siapa ya ini? Kok nggak nongol ini? Akhir-akhir ini kok nggak nongol lagi ya ini? Aduh. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya dari PDI Perjuangan. Karena beredar nama 3 nama Pak, ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwarana, kabar-kabarnya. Ada. Pak, dalam penyusunan kabinet itu Mas Gibran ada kan Pak Prabowo banyak dari itu bahwa Mas Gibran itu nggak beda dalam penyusunan kabinet. Saya berapa kali ketemu beliau. Nama-nama dari kabinet Pak Jokowi itu ketum-ketum parpol aja atau ada nama-nama lain kayak misalnya Bu Sri Mulyani dan lain-lain? Kan Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit. Ya ini dari Sekjen Gerindra ini Pak Ahmad Muzani ini memberi isyarat ya, ini bakal ada menteri pada pemerintahan mendatang yang berasal dari PDI Perjuangan ya, dari kabinet Pak Jokowi lah ya intinya ya. Meskipun begitu ini Pak Muzani ini meminta publik untuk menunggu keputusan dari presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto ini yang akan mengumumkan susunan kabinetnya ini. Ya tapi ya kan sekarang ya berat gerombolan dari Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, Pak Hasto ini ya kan menjadi seorang yang pendiam lah. Apakah ini bakal jadi tanda-tanda ya ini kalau PDP ini bakal masuk kabinet dari Pak Prabowo Subianto ini? Wah kan kelihatan banget loh sekarang orang-orang itu menjadi pendiam ini. Wah. Yo coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya ini. Karena menurut saya Mas Anies masih punya agenda dan cita-cita yaitu politik ke depan. Ya kalau kita kaitkan dengan posisi beliau terakhir sebagai calon presiden, maka posisi yang akan
beliau coba kejar lagi di masa yang akan datang adalah tetap menjadi sebagai calon presiden di tahun 2029 gitu. Memang akan jauh lebih sulit kalau tidak memiliki jabatan publik ya. Karena itu memang tidak jadi majunya Mas Anies di Pilkada Jakarta ini memang suatu pukulan bagi Mas Anies ya. Pukulan telak tepatnya gitu ya bagi Mas Anies, karena dia kehilangan panggung yang sangat-sangat strategis untuk tetap ya berada pada panggung politik ya, dan menjadi atensi dari publik di Indonesia. Dan memang pilihannya tidak terlalu banyak. Hemat saya salah satunya adalah dengan mendirikan partai politik ya, dan itu kan sudah dijadikan opsi juga oleh Mas Anies dan kawan-kawannya gitu loh, bahwa Mas Anies melanjutkan perjuangan politiknya dengan mendirikan partai politik. Ya ini sang dukun politik ya. M. Kodari ini sebut apa ya? Mendirikan partai adalah salah satu cara Anies Baswedan ya, Abah Anies ini untuk mewujudkan agendanya di 2029. Wah, jangan jujur toh Bang ini. Ya ini kalau Pak Anies benar-benar bikin partai ya paling orang-orang balatannya Refli Harun, Abraham Samad lah, Egy Sujana, Dr. Tifa ini pasti ini bergabung ini, asli nih orang-orang ini pasti bergabung ini. Waduh ini ya gimana ya, kalau menurut saya ya biarin saja lah orang-orang itu bikin partai ya. Ya sesuka-suka hati mereka. Ya kita tertawa saja di sini nih ya. Cari lowongan kerja di LinkedIn, Anies ditawari kerja sama komedian. Gimana ceritanya itu, Bang? Jadi mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi nyari lowongan kerja nih di laman profilnya di jejaring LinkedIn. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Anies membagikan tangkapan layar foto profilnya di LinkedIn dengan tulisan Open to Work. Anies menyatakan terbuka untuk berjejaring melalui platform LinkedIn. Abah pun mengatakan bahwa dirinya kini menjadi pengacara. Akronim candaan dari pengangguran banyak acara. Nah, gara-gara ini komedian Rigen Rakelna pun ngajak Anies buat bekerja bersamanya di GJLS. Sambil bercanda, Rigen memastikan tidak ada potongan honor dari total pendapatan yang nantinya didapat Anies Baswedan. Hal ini emang cocok sih kayak perjalanan politik Anies belakangan ini. Nah, maksudnya gimana itu? Ya memang semenjak Pilpres kemarin kan kita udah lihat, udah main abah-abahan ngasih nilai 11 dari 100 pakai gimmick Slepetnomics tapi tetap aja kalah. Bahkan kalau digabung sama suara Ganjar pun masih kalah. Terus apalagi pas Pilkada, ini bener-bener comedy of the year sih. Tadinya mau diusung PKS, udah deklarasi aman, tapi karena nggak mau gerak dia pun ditinggal. Terus mau diusung PDIP sampai udah pakai batik merah, sampai anak abah pun udah mulai dukung partai banteng, malah nggak jadi. Udah gitu malah bilang kalau partai katanya pada disandra. Jadi komedi banget deh pokoknya. Oh begitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Nasib Pak Anies ini ya, Abah Anies ini mengaku jadi pengangguran ini. Ya pengangguran banyak acara ini. Tapi hidup ini memang komedi ya. Wah, kasihan banget sih ini Abah Anies ini. Ya kemarin Pilpres kalah, saat Pilkada malah nggak jadi dicalonkan, dan sekarang apa ya, sudah bekerja di internasional atau belum ya? Yang ya seperti yang dikatakan anak-anak abah ya seperti Dr. Tifa itu loh. Wah. Ya gimana ya, hayal menghayal ini. Ya kelihatannya ini nyesel nggak ya, dulu waktu debat itu kasih nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo ini. Ya gimana ini Abah Anies sekarang ini ya, gimana, nyesel apa enggak ya? Dan jelas loh ini Pak Prabowo ini belum dilantik ini, tapi sudah mulai tunjukkan taringnya ini. Ya tunjukkan ketegasannya ya untuk membasmi para koruptor. Wah, ini sangat keren banget ini.
Gimana ini menurut kalian ini? Ya tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Dan jangan lupa ya subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.